telah hadir di ruangan ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah pada pagi hari ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini hari yang spesial karena sebentar lagi kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kiranya perjamuan kudus ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita semua. Amin, saudaraku. Mari sebelum kita akan mulai, beri salam yang termanis, terbaik di antara saudara yang hadir saat pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan berkata, bersorak-soralah bagi Tuhan, hai segenap bumi,
beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Mari bersama kita akan bangkit berdiri. Kita menyerahkan sepenuhnya ibadah kita hari ini di dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kata saudara sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita, rahmat, kasih karunia, kuasa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita siapkan yang terbaik dari hati kita, dari hidup kita. Kita mau puji Dia karena hanya Dia yang layak atas setiap puji-pujian kita. Puji nama Tuhan.
pujian dari hati kami yang terbaik. Biar Engkau yang dimuliakan Tuhan. Biar Engkau yang ditinggikan melalui setiap puji-pujian kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan Kau Rajaku.
bersorak-sorai buat Dia, Raja di atas segala raja. Puji nama Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau boleh hadirkan kami di tempat ini Tuhan. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau melalui setiap puji-pujian kami, melalui setiap sembah dari hati kami Tuhan. Karena kami sungguh tahu Tuhan, bahwa hanya Engkau Allah yang layak Tuhan atas setiap puji-pujian yang terbaik dari hidup kami. Kami mau lepaskan roh kami ya Tuhan. Kami bebaskan roh kami. Kami mau fokus Tuhan untuk memuji Engkau, bersorak-sorai buat Engkau. Yang siap sama-sama kita mau katakan? Amin. Sekali lagi katakan? Amin. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Satu suara kita nyatakan bersama. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam hidupku. Tiada terukur, sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh kagum akan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Engkau segalanya bagi hidup kami Tuhan. Lebih lagi dahsyat buat Tuhan. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Sekali lagi katakan Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Katakan seutuhnya, seutuhnya ku berikan hatiku. Sekali katakan seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Biar seluruh hati dan hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Yang bersyukur sama-sama sekali lagi beri sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Semua siap lebih lagi bersukacita buat Tuhan, amin. Yang siap lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan, tinggi di hadapan Tuhan, beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Dia adalah Raja di atas segala raja. Sama-sama
kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman. Katakan sekarang waktunya kita mau berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Yang siap untuk bangkit, lambaikan tanganmu. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, nyatakan imanmu, Raja. Engkau Raja bagi hidup kami Tuhan. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Sama-sama kita nyatakan, semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan. Sama-sama kita genapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Nyatakan kebesaran-Nya. Janji di hadapan Tuhan. Bertelut, semua lidah mengaku Yesus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Puji nama Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Sama-sama tepuk tangan di atas kepalamu. Kita mau katakan, bangkit, nyatakan Kemuliaan-Nya bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan Dialah, Dialah. Lebih semangat lagi buat Tuhan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Katakan Yesus, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan Dialah, Dialah Raja. Deklarasikan dengan segenap hatimu. Dialah Raja. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita, buat Raja di atas segala raja. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau melayani Engkau. Kami mau mengasihi Engkau. Terima kasih buat kesempatan yang Kau beri buat kami untuk melayani Engkau seumur hidup kami. Katakan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang
sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiringku seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sama-sama kita rekan pujian ini. Tak akan pernah ku sesali. Ini pernyataan iman kami, Tuhan. Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Ini janji kami di hadapan-Mu, Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami mau membawa keluarga kami di altar Tuhan. Kami mau supaya keluarga kami diberkati. Sehingga anak-anak, cucu kami boleh menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Kami percaya bahwa kasih-Mu begitu melimpah di dalam hidup kami dan kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus berbicara dan menyampaikan kebenaran ini sampai ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Dan kami boleh dijamah oleh Roh Kudus. Dan pakai hamba-Mu, sembunyikanlah di belakang salib Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau membukakan pikiran kami, supaya kami boleh menangkap kebenaran Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Tema bulan ini adalah bersama kita melayani sebagai keluarga. Ya, ini tema keluarga akan menjadi judul khotbah pada bulan November ini. Judul khotbah pada ibadah pagi ini adalah menghormati orang tua. Mari kita membuka di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anakku, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Setiap kebudayaan di seluruh dunia pada umumnya mengajarkan anak-anak mereka untuk memberikan respek, memberikan hormat kepada orang tua mereka. Pendiri ajaran Konghucu namanya Konfusius yang hidup di tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi mengajarkan mengenai sistem keluarga yang menekankan keluarga itu mesti menjaga kesalehan. Keluarga itu harus menjaga sopan santun, harus terbuka dan jujur satu dengan yang lainnya. Dan anak-anak harus belajar menghormati orang tuanya dengan sungguh-sungguh dan juga orang yang lebih tua daripada mereka. Jadi ini namanya Konfusius mengajarkan bakti. Bakti anak kepada orang tua. Bakti ini adalah kewajiban moral, mencakup rasa hormat, kepatuhan kepada orang tua, dan juga merawat orang tua.
Kalau fisiknya sudah lemah, harus diperhatikan, dirawat dengan sungguh-sungguh. Bukan saja fisik, tapi emosional juga. Ya, ada yang sudah umur 90 tahun ke atas. Saya mengunjungi, lalu selalu berkata, Pak, di sana ada orang-orang yang besar, Pak. Di mana, Om? Di mana? 90 tahun ke atas sudah kena demensia, sudah lupa, halusinasi muncul, bukan karena ada setan di sana. Konfusius bilang, itu emosional juga perlu dirawat, dijaga. Bahkan menghormati orang tua itu sampai kepada akhir hayat mereka, bahkan setelah mereka meninggal. Kemudian dalam teori pemerintahan, Konfusius meletakkan ajaran, jika keluarga sudah diatur dengan benar, maka kerajaan kecil dapat diperintah dengan baik. Jika kerajaan kecil dapat diperintah dengan baik, maka seluruh kerajaan akan menikmati kedamaian dan keseimbangan. Bagaimana mengatur keluarga saja tidak beres, tidak ada respek satu sama lain, kok mau mengatur ke hal-hal yang lebih tinggi. Bagaimana kitab suci Kristen berbicara mengenai relasi antara orang tua dan anak-anak? Jauh-jauh hari sebelum Rasul Paulus menuliskan hubungan tentang keluarga di Efesus ini, kita telah mengenal seorang nabi yang besar di perjanjian lama yang namanya Musa. Musa naik ke Gunung Sinai, lalu Tuhan memberikan 10 perintah Allah, the 10 commandment. 10 perintah Allah, dan perintah yang kelima itu yang dipahat Allah sendiri di batu itu berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Musa lebih tua, Musa lebih klasik daripada Konfusius, daripada Konghucu. Musa hidup di tahun 1300 sebelum Masehi. Konghucu baru hidup pada abad kelima. Setara dengan filsuf di Yunani seperti Plato. Jadi kitab suci lebih tua, lebih klasik daripada ajaran-ajaran yang ada di dunia ini. Kitab suci Kristen menekankan pentingnya relasi orang tua dan anak-anak. Bagaimana anak-anak mesti hormat kepada ayah ibu mereka. Honor your father and mother. Honor. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Mengapa Rasul Paulus menggemakan kembali ajaran ini yang telah didapat oleh Musa di Gunung Sinai? Mengapa Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Efesus? Jemaat di kota Efesus itu jemaat yang maju. Kota Efesus itu kota perdagangan yang besar. Kota pelabuhan yang maju. Perdagangannya hilir mudik dari pulau satu ke pulau yang lainnya. Dan pada masa
Yunani dan Romawi ini kota sangat kaya dan berhasil. Dan di kota itu ada sebuah kuil namanya kuil Artemis, yang sekarang dijadikan salah satu 7 keajaiban dunia kuno. Dan di kota Efesus yang maju itu dibangun sebuah teater yang bisa, kalau orang nonton teater itu sekaligus 24.000 orang menonton teater yang ada. Kota itu, kota lama, sekarang ada di Turki, di Selçuk di Turki. Kota Efesus begitu maju, anak-anak mudanya, karirnya berkembang luar biasa sekali. Perdagangan maju besar. Tapi kitab Wahyu memberitahu kepada kita bahwa, hai Efesus, kamu itu memang luar biasa. Kerja kerasmu itu hebat, ketekunanmu itu hebat, kotamu itu jadi maju, jemaat mulai berkembang, anak-anak muda berkembang juga karirnya. Tetapi kitab Wahyu bilang ada yang kurang di dalam dirimu, hai jemaat di Efesus. Walaupun di kota Efesus kamu bisa mengejar ilmu setinggi-tingginya, bisa meniti karir dengan sebaik-baiknya, tapi ada yang kurang. Kata kitab Wahyu, yang kurang apa? Yang kurang adalah kamu telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula. Karena tidak ada kasih yang mula-mula lagi, anak-anak muda merasa otonom, merasa mandiri, ya. Tidak lagi memperhatikan orang tua mereka. Kehidupan keluarga mulai goyang karena kasih yang mula-mula telah ditinggalkan, menjadi dingin, menjadi suam-suam kuku. Kalau kasih mula-mula tidak ada di dalam keluarga, bagaimana jadinya? Kalau anak-anak tidak lagi memberikan respek, terlalu sibuk ini anak-anak ini. Anggota-anggota keluarga juga punya urusan masing-masing. Kalau suami istri meninggalkan kasih yang mula-mula, keluarga jadi dingin. Komunikasi tidak baik. Lalu yang terjadi adalah apa? Urus masing-masing apa kepentingannya sendiri-sendiri. Dan ini terjadi di kota Efesus. Jangan tinggalkan kasih mula-mula untuk keluarga kita. Kasih kita kepada anak kita itu mesti konsisten. Yeah. Anak-anak kasihnya kepada orang tua mesti konsisten. Yeah. Di tradisi Yahudi ada sebuah acara. Anak-anak remaja yang akil balik diundang di depan dan jemaat Yahudi ada di belakang. Lalu orang tua dan rabi membacakan kitab Kejadian pasal 1. Setelah itu orang tua berkata kepada anak-anak, hai anakku, saya tidak tahu, kami tidak tahu kamu ke depan jadinya apa. Kamu bisa sukses atau cukupan, atau mungkin mengalami kesulitan. Kamu bisa sehat, tapi bisa juga mengalami sakit. Kamu bisa berhasil, tapi juga mengalami kegagalan.
Tapi yang kamu harus ingat, ayah ibumu akan mengasihi kamu selama-lamanya. Itu kasih mula-mula jangan hilang di dalam keluarga kita. Kalau hilang jadi kacau semuanya. Dan selalu ada tantangan hubungan antara anak-anak dan orang tua, termasuk di zaman sekarang ini. Banyak orang tua sudah kewalahan berkomunikasi dengan anak-anak mereka yang menginjak remaja, memasuki masa pubertas, memasuki dewasa. Dunia keduanya tidak menyambung, terhubung lagi, terjadi gap generation, terpisah generasinya. Pengaruh medsos yang negatif menjadi racun bagi kasih yang ada di dalam keluarga. Di zaman yang maju apapun, kasih yang mula-mula tidak boleh hilang. Tidak boleh menurun. Kalau menurun, bangkitkan lagi, Roh Kudus tolong saya. Firman-Mu kuatkan saya ya Tuhan. Kasih yang mula-mula harus terus dikobarkan supaya keluarga kita ini bersama-sama bisa diberkati dan melayani Tuhan. Mengapa kitab suci Kristen berkata, hormatilah orang tuamu, ayah ibumu, honor your father and mother. Karena dikatakan ini adalah perintah yang penting, ya, dan juga mengandung janji-janji Tuhan. Yang pertama, hormat kepada orang tua itu penting karena anak-anak diingatkan dari mana mereka berasal. Dalam aturan ciptaan, ya, hanya Adam saja yang tercipta daripada tanah dan Hawa yang tercipta daripada tulang rusuk Adam. Namun setelah Adam dan Hawa, ya, kita semua ini lahir tidak langsung dari alam, tapi kita lahir dari hubungan biologis antara ayah dan ibu kita masing-masing. Jadi menurut aturan ciptaan, ini harus membuat kita sadar bahwa kita ini punya silsilah pohon keluarga. Kita semua hadir di dunia ini karena orang tua kita masing-masing. Kita tidak hadir di dalam dunia ini tiba-tiba hadir, tidak. Kita hadir di dalam dunia ini karena orang tua. Pernah nonton film-film pendek Mr. Bean? Mr. Bean itu kan jatuhnya dari langit, toh. Jatuh, lalu ada lampu. Tidak diceritakan mengenai dari mana dia asal. Kita bukan seperti Mr. Bean. Kita tidak muncul tiba-tiba keluar dari panci atau dari gua yang kosong. Tetapi kita punya kisah, cerita. Kita punya pohon keluarga. Lalu kita runut. Oh, orang tua saya ini dari Pekalongan. Lalu datang di Weleri. Lalu menikah dengan orang Weleri. Tapi nenek dari mana ya? Kakek dari mana? Oh, dari ini. Buyut dari mana ya? Kita teliti dari A, kemudian B, kemudian C. Lalu kita tanya terus. Kalau orang-orang Yahudi begitu teliti dari turunan ini sampai ujung pangkalnya tahu. Tapi kalau kita, saya saja sudah tidak tahu mengenai buyut saya tidak tahu. Mereka sudah meninggal sebelum saya hadir. Tapi kita runut, kita tahu bahwa ini
adalah aturan ciptaan Tuhan yang memberikan semuanya ini. Tuhan yang baik. Jadi menghormati orang tua sangat penting. Karena melalui orang tua anak-anak mencari jati diri mereka terdalam. Mereka dibawa kesadaran tentang Sang Pencipta. Melalui orang tua, anak-anak pertama kali mengenal Tuhan. Bukan melalui alam, bukan melalui kitab suci, tetapi melalui orang tua. Pertama-tama anak mengenal Tuhan. Anak-anak belajar mengenai siklus kehidupan. Ketika ada anggota keluarga yang mati, anak bertanya, kalau mati kemana ya perginya? Kok bisa sakit ya? Kok kita bisa ada berkat-berkat yang luar biasa? Orang tua mengajarkan. Melalui orang tua, anak-anak mengenal Tuhan pertama kalinya. Maka di dalam konteks surat Efesus ini, Rasul Paulus berkata, hai anak-anak ini ditulis adalah anak-anak bukan dalam pengertian umur, ya, tetapi anak-anak yang dimanapun kita ini, usia berapapun kita ini masih disebut sebagai anak-anak. Karena kita punya orang tua. Atau pernah memiliki orang tua, karena orang tua sudah dipanggil oleh Tuhan. Maka Rasul Paulus berkata, hai anak-anak Tuhan di Efesus, bersyukurlah kepada orang tuamu. Karena melalui mereka engkau telah mengenal Kristus Yesus. Melalui mereka engkau telah dibawa ke gereja. Melalui mereka engkau telah diajar bagaimana dosa-dosa kita diampuni oleh Kristus. Dan melalui mereka kita diantar untuk dibaptis. Ketika bayi baru lahir beberapa minggu, kita diserahkan untuk didoakan di sini. Melalui orang tua, anak-anak dijaga iman mereka. Mereka seperti dimasukkan bahtera yang besar. Supaya ketika banjir datang itu diselamatkan oleh karena iman. Oleh karena itu anak-anak mesti menghormati orang tua. Ini suatu keharusan. Supaya anak-anak menghormati orang tua dengan kualitas, dengan harga diri yang penuh, maka orang tua juga harus menunjukkan teladan hidupnya. Orang tua harus di dalam Tuhan. Maka dikatakan di ayat 4, hai bapak-bapak. Mengapa tidak disebut hai ibu-ibu? Hai bapak-bapak, karena bapak-bapak pada waktu itu dominan di dalam keluarga. Ya, tapi jangan keliru loh, ada banyak anak-anak disakiti hatinya karena ibunya. Karena mamahnya. Kalau anak mau menghormati orang tua, anak harus tahu bahwa orang tuanya menyatakan teladan. Menyatakan sikap yang terpuji. Dan disitulah anak-anak respek sungguh-sungguh. Dan disitulah ketika keluarga boleh saling mengasihi satu sama lain. Menyatakan sopan santun, kepatuhan, kejujuran. Maka berkat-berkat diberikan. Saya pernah mendengar seorang anak laki-laki yang sudah beranjak dewasa berkata, Pak saya ini kok jiong terus ya sama papa saya. Saya ini siap bertengkar terus dengan papa saya. Pendapat ini saja berbeda, bertengkar. Saya bilang, honor your father and mother. Anak-anak memberi hormat kepada orang tua yang
takut akan Tuhan. Hormatilah orang tuamu. Bagaimana kalau orang tuanya tidak takut sama Tuhan? Kalau orang tuanya tidak takut sama Tuhan, anak-anak harus minta hikmat. Bagaimana bicara dengan baik. Bagaimana memberitakan Injil kepada mereka. Bagaimana teladan hidup anak-anak juga boleh mempengaruhi orang tua mereka. Itu yang pertama. Ya. Mengapa penting? Karena ini perintah dari Tuhan. Ini aturan ciptaan. Yang kedua, anak-anak mentaati dan menghormati orang tua di dalam Tuhan diberi janji-janji oleh Tuhan. Di surat Efesus ini dikatakan, kalau kamu menghormati orang tuamu, ayah dan ibumu, kamu akan diberi kebahagiaan dan panjang umur. Tuhan tuh kalau memberi perintah tidak sekedar suruh menjalankan, tapi kalau Tuhan memberi perintah diikuti dengan janji-janjinya. Ya. Jadi kalau kita mengikuti Tuhan, melakukan perintah Tuhan, janji-janji itu akan menyertai kita. Bisa diberikan langsung, bisa diberikan kemudian sampai akhir hayat kita. Maka Tuhan berkata, honor your father and mother. Kamu akan diberikan kebahagiaan dan umur yang panjang. Dalam 10 perintah Allah yang ditulis Musa di kitab Keluaran, janji berkat itu dihubungkan dengan tanah. Maka di dalam nomor yang kelima dari 10 perintah Allah itu dikatakan, kalau kamu menghormati ayah dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan. Ya. Di perjanjian baru tidak dikaitkan lagi dengan tanah, tetapi berbahagia, panjang umur. Janji-janji itu artinya akan diberikan, mengikuti anak-anak, akan terus menyertai anak-anak, ya. Berkat ketenangan, berkat batin yang tenang, emosional yang baik, berkat jasmani akan diberikan kepada anak-anak. Kebahagiaan, kebahagiaan itu tidak hanya dari luar saja yang kita punya, tetapi kebahagiaan itu dari dalam. Kalau kita ngopeni orang tua kita sungguh-sungguh, ini hati ini jadi bahagia sekali. Merawat sampai akhir hayat. Kalau Konghucu berkata, hormatilah orang tuamu bahkan sesudah meninggal. Kalau orang Kristen tidak menghormati orang tua dalam pengertian Konghucu. Kita memang pergi ke makam-makam mereka, merawat, mengenang perbuatan-perbuatan, teladan-teladan yang baik. Mengingat orang tua yang sudah meninggal, sekarang perhatikan kepada saudara-saudara sekandungnya, saudara-saudara sepupu. Nah, ini bukti kita masih menghormati orang tua meskipun orang tua sudah meninggal. Ya. Masih bertemu antara saudara kandung satu dengan yang lain. Ini bukti bahwa kita masih merayakan kehidupan bersama-sama. Anak-anak belajar dari orang tua. Tempat untuk mentransfer kebaikan, keteladanan. Dari orang tua, dari keluarga juga belajar tentang bagaimana masalah-masalah muncul dan penyelesaiannya. Maka Tuhan menjanjikan berkat-berkat yang luar biasa. Kalau orang tua kita masih hidup, honor your father and mother. Kalau sudah meninggal, jaga persaudaraan sekandung, saudara-saudara dari ibu, dari ayah, jaga. Kalau kita bisa memberkati, berkati.
itu artinya menghormati orang tua yang sudah meninggal. Oleh karena ini, janji-janji Tuhan yang luar biasa terkait dengan kebahagiaan kita, terkait dengan umur yang panjang. Mari kita melakukan perintah Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita nyanyikan pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allah sudah nyata di dalam keluarga kita. Mari kita bersyukur bersama-sama, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Allah mengasihi kita melalui keluarga kita. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah Kau berikan Tuhan lewat hamba-Mu. Biarlah kiranya firman yang kami dengar Tuhan dapat kami mengerti, dapat tertanam dalam hati kami, bertumbuh, dan kami bisa mengikuti firman itu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, dan menuntun firman itu bisa menuntun kehidupan kami Tuhan menjadi lebih baik lagi Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Minggus, Tuhan mau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan mau pakai Pak Minggus ini lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk perjamuan suci yang akan kami nikmati sebentar lagi Tuhan. Biarlah kiranya darah-Mu, daging-Mu mengubah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Apakah di sebelah kiri saya ada yang belum menerima? Sudah semua ya? Yang sebelah kanan? Oh ya, ada yang belum. Yang di atas? Puji Tuhan sudah menerima semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah ini tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Saya undang
majelis dan rohaniwan boleh maju ke depan. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengangkat roti. Tuhan, layakkan kami untuk menerima roti yang melambangkan tubuh Kristus. Engkau yang telah mati menebus dosa-dosa kami. Engkau yang telah menyelamatkan keluarga kami. Engkau yang telah memberkati apa yang kami kerjakan. Dan Engkau yang telah memberi kami hidup yang kekal. Kami bersyukur kepadamu. Dan setiap kali kami menerima roti dan anggur, kami mengingat kembali kematian-Mu di kayu salib, yang menebus dosa-dosa kami, yang melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu, yang menjadikan kami ahli waris kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk bilur-bilur-Mu, bilur-bilur-Mu yang mengampuni, yang menyucikan dan menguduskan. Maka dengan iman, mari kita pecahkan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Kalau ada Bapak Ibu yang mengalami sakit, penyakit, taruhlah tangan kiri di bagian yang sakit itu. Ya Tuhan, Engkau telah berfirman bahwa bilur-bilur-Mu, darah-Mu menyembuhkan, memulihkan kami, memberikan kekuatan bagi kami. Kami berdoa untuk bagian-bagian tubuh kami yang sakit, yang kami taruh tangan kami. Kami percaya Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Tuhan memberikan kami kebahagiaan. Tuhan memulihkan hidup kami, lahir dan batin. Berkat-berkat di dunia ini dan berkat-berkat di dunia yang akan datang. Kami bersyukur bahwa darah Kristus yang menjamin semuanya itu. Darah Kristus yang menjadikan kami orang-orang berdosa, diampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami, yang menjadikan kami dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan kembali. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau menyembuhkan, mengadakan mujizat, tanda-tanda dan keajaiban, karena kami beriman kepadamu ya Tuhan, percaya kepadamu sepenuhnya. Mari dengan iman kita minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur,
namamu ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah, kami hormat Engkau ya Tuhan. Kami muliakan namamu. Kami menerima keajaiban-keajaiban. Kami menerima mujizat-mujizat Tuhan. Kami menerima tanda-tanda ajaib dari Tuhan. Oh, haleluya. Oh, terpujilah namamu ya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, kami sembah, kami muliakan, kami sembah. Haleluya. 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 Setelah engkau menerima roti dan anggur Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silahkan duduk kembali. Seksi Diakonia, Rabu 22 Oktober 2025, resmi dibuka. Shalom seluruh jemaat Geyaku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini mengundang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk hadir dalam doa dan puasa bersama pada Kamis 11 dan 27 November, jam 10 pagi di Ruang Serbaguna, lantai 1. Mari kita ambil waktu sejenak dari rutinitas kita untuk datang, bergabung, dan mengalami kekuatan doa bersama. Kami menantikan kehadiran Anda. Menginformasikan kepada seluruh jemaat Geyaku bahwa pelayanan konseling pastoral telah tersedia kembali. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin dan membutuhkan dukungan rohani, penguatan iman, atau pendampingan dalam menghadapi pergumulan dapat mengikuti pelayanan konseling ini. Untuk informasi penjadwalkan pelayanan ini dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor 0291 432773 atau langsung menghubungi pendeta yang bersangkutan. Pembangunan Rumah Diakonia Lansia Tarlian. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari seluruh jemaat dan donatur dalam pembangunan Rumah Diakonia Tarlian. Pembangunan ini bukan hanya sekedar mendirikan sebuah bangunan, melainkan juga wujud nyata dari kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Puji syukur kepada Tuhan, Yayasan Mitra Sahabat Kasih sudah berdiri. Mari doakan untuk proses pembuatan persetujuan bangunan gedung agar dapat berjalan. Bagi yang tergerak, persembahan dapat disalurkan melalui KRIS atau rekening BCA nomor 0317315 kali atas nama Gereja Isa Al-Masih atau melalui amplop persembahan pembangunan yang sudah disediakan. Pada hari Sabtu, 22 November 2025, pukul 12 siang, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Brian Yulistiawan dengan Saudari Fania Sintia Dewi, bertempat di Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto, Semarang. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Elisa Samuel. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Minggu paling lambat Minggu, 2 November 2025. Warta selanjutnya, mari kita dukung dan hadiri perayaan ulang tahun dengan tema Come Alive, Kolose 3:1. Ibadah akan dilaksanakan pada Selasa, 11 November 2025, Open Gate pukul 6:30 malam di Gia Kudus, bersama Pastor Christopher Tapiharu. Ajak teman dan keluarga Anda. Untuk menyemarakan perayaan ini, tersedia juga merchandise eksklusif berupa t-shirt, jaket, dan topi.
Pemesanan early bird hingga 30 Oktober akan mendapat potongan Rp5.000. Stok sangat terbatas, jadi segera hubungi kontak person yang tertera untuk pemesanan. Mulailah akhir pekan dengan doa. Datang ke Beachstone Pagi Raya Keluarga, mari berdoa bersama setiap Sabtu, jam 5 pagi di Gia Kudus, Ruang Serbaguna lantai 1. Ajak seluruh keluarga Anda. Bapak, Ibu dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Almasih Kudus serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Almasih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar Gerejani terupdate. Demikian warta sepekan Giaku, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau ada dipersilahkan untuk bisa bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu majelis akan menyambut saudara. Ada baik yang di atas ataupun di bawah? Baik, kalau tidak ada, kita akan bersama-sama mendukung dalam doa untuk yang berulang tahun dalam minggu ini. Kalau ada bisa bangkit berdiri. Ada, oke. Ada satu Pak Mahendra di atas, kemudian di bawah ada. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya persilakan Pak Menggus untuk berdoa untuk yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah yang pertama ini. Kami telah meresponi panggilan-Mu untuk memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang telah memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Dan juga mereka yang memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kami boleh membawa persepuluhan kami di minggu yang pertama. Kami boleh mendukung pelayanan-pelayanan diakonia, beasiswa, KP, dan yang lainnya. Kami sungguh bersyukur untuk jemaat-Mu. Berkatilah jemaat-Mu yang telah memberi, yang telah mendukung pelayanan ini. Engkau sendiri yang memberkati mereka satu persatu. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini. Tuhan berkati mereka. Biarlah Tuhan berikan kesehatan yang baik, kekuatan, semakin diberkati di dalam pekerjaan dan apa yang dilakukannya. Berkati keluarganya, tuntunlah keluarganya juga, dan berkatilah Tuhan beri masa depan yang baik. Dan sungguh-sungguh mereka boleh menjadi murid-murid Kristus. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit dan usia lanjut. Kami berdoa untuk Ibu Meye, Ibu Tina, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Sulistiowati, Ibu Oebianio, Ibu Linda, Ibu Jun, Ibu Limniepnio, Ibu Rahel Markati, Ibu Lili, Ibu Melani Juanio, Ibu Jan Bertin, Ibu Endang Susiolawati, Ibu Kienio, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subagi, Bapak Beni Sapurianto, Bapak Wagio, Bapak Rudi Susanto, Bapak Holiang, Bapak Agus, Bapak Andre Wiguno, Bapak Freddy, dan Saudara Raymond. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini, sembuhkanlah dari sakit penyakit yang ada. Kalau mereka masih bergumul, kuatkanlah iman mereka. Bagi yang sudah lanjut usia, Tuhan berilah penghiburan, kekuatan. Biar anak-anak boleh melayani mereka dengan tulus, ikhlas, dan sungguh-sungguh berkati ya Tuhan anak-anak-Mu ini. Tuhan, kami berdoa untuk kota ini ya Tuhan. Berkati kebutuhan makam yang baru selain makam di Darussalam. Tuhan, kami berdoa supaya izinnya boleh dan
prosesnya berjalan dengan lancar. Kami berdoa kota ini Tuhan berkati, beri kesejahteraan, perlindungan dari Tuhan. Gereja-gereja boleh beribadah dan kami boleh memberitakan Injil secara leluasa dengan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami sungguh-sungguh berdoa supaya bangsa dan negara kami sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh maju terus ke depan dan rakyatnya boleh sejahtera. Kami berdoa ya Tuhan untuk perdamaian dunia. Kami berdoa supaya bangsa-bangsa yang ribut boleh duduk kembali untuk bernegosiasi dan hidup saling mengasihi satu sama lainnya. Jadikanlah kami pembawa damai Tuhan di kota ini dan di mana saja kami berada. Mari kita berdoa bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang setelah kita beribadah kepadanya, pulanglah, lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan jadilah saksi Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tunaikan syukur, kuasalah perbuatan
hanya bagimu Tuhan.